Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kondisi buah durian bawor yang ada di depan rumah, yang kondisinya sudah seukuran telur angsa lebih besar lagi ya. Dan ini adalah bulan November, awal bulan November. Waktunya kita juga pemupukan rutin bulanan di awal bulan ya, kalau di Ladin Eco Farm. Nah, kita selalu akan melakukan pengecekan dulu kondisi tanamannya sebelum kita lakukan pemupukan, supaya apa yang kita pupuk itu tepat sesuai dengan kondisi si tanaman. Nah, selain ada buahnya, ada juga calon-calon buah durian TK yang kita tobokin di atas durian bawor. Nah, sebelah sana ya, tuh. Itu calon buah durian TK, dan yang sebelah kanan sana ada yang bunganya sudah mekar semua ya. Jadi emang kondisi tanaman ini sudah bukan fase penyerbukan bunga, jadi sudah bisa kita lakukan treatment pembesaran buah. Pupuknya apa saja dan bagaimana pengaplikasikannya, ikuti terus video ini sampai akhir. Oke Sobat Ladin Eco Farm semua, kali ini kita akan ditemani oleh dua bocil kita ya. Pemupukannya apa saja, nggak perlu berlama-lama, kita akan sampaikan di sini. Yang pertama, pupuk utamanya adalah kalau fase pengisian buah itu pupuk KNO3 atau KNO3 putih ya, atau kalau di sini tulisannya PN Pril. Nah, ini unsur hara tertingginya adalah kalium dengan kadar 45%, terus ada nitrogen dari unsur nitrat. Nitrat itu artinya cepat rilis ya, itu 13%. Jadi tinggi kalium dan nitrogen. Lalu kemudian khusus untuk durian itu ya salah satu warna menarik buah durian itu warna kulitnya hijau. Jadi warna hijau itu kan dia membutuhkan unsur salah satunya magnesium, dan kita akan ambil dari pupuk yang namanya magnesium sulfat. Kandungannya magnesium 16% dan sulfur 13%. Nah, sulfur ini juga salah satu untuk pembentuk rasa di durian ya. Nah, yang ketiga pupuknya adalah ini. Karate plus boroni. Nah, kandungannya apa saja? Kandungannya yaitu nitrogen 15,5%, kalsium oksida atau CaO ya, itu 26%, dan boron 0,6%. Nah, kita mau ambil di sini adalah unsur boronnya. Jadi si buah durian itu juga nggak boleh kekurangan unsur boron, karena kalau kekurangan unsur boron nanti bisa semacam kayak terbakar ya, nggak optimal. Terus juga tetap butuh kalsium untuk penguatan, karena buah durian ini berat ya. Tangkainya harus besar dan harus kuat untuk bisa menahan beban berat. Kalau bawor itu bahkan bisa sampai 9 kilo ya berat maksimalnya ya, bahkan lebih besar dari itu ini. Nah, terus kemudian karena di Karate plus boroni ini juga ada nitrogennya ya, jadi kalau ditambahkan dengan KNO3 tadi kan juga 15%, jadi kalau misalkan ditambahkan bisa menjadi sekitar 30% gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus tinggikan lagi unsur kaliumnya, atau menetralkan kadar konsentrasinya yang ini 15% nitrogennya itu dengan cara kita tambahkan pupuk ini NPK profesional. Ini wadahnya pakai plastik kresek ya, karena kita belinya waktu itu 50 kilo dan udah rusak bungkusnya. Ini konsentrasinya itu N-nya itu 10, P-nya fosfatnya itu 25%, dan kaliumnya 25%. Nah, jadi kalau misalkan ini kita tambahkan 15%-nya Karate plus boroni, ya kurang lebih jadi imbang lah, jadi NPK berapa, 25 ya kayak gitu. Nah, sehingga ketika ini semua dicampurkan, komposisi si pupuk ini tetap tinggi kalium, jadi kurang lebih ya sesuai dengan konsentrasi yang awal. N-nya jadi meningkat kurang lebih 20%,
terus kaliumnya jadi 43%. Plus ada magnesium sulfat. Oke, bagaimana kita meraciknya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Waktunya kita pemupukan yang akan dibantu oleh dua bocil. Oke, bantuin ayah sama bunda ya. Oke, ambil ini 3 sendok. Adik. Kakak juga 3 sendok. 3 aja cukup. Kita akan gunakan KNO3-nya itu 3 sendok makan. Terus kemudian magnesium sulfatnya juga 3 sendok makan. Terus kita tambah sedikit lagi adik. Kita akan gunakan KRP plus boroninya juga 3 sendok makan. Udah. Nih. 1, 2, 3. Iya. Terus kita juga akan pakai NPK profesionalnya juga 3 sendok. Kakak juga mau. Kan kakak udah. Ini kondisinya kemarin habis kena hujan ya. Ayah mau juga. Ya, kan udah itu. Semuanya kan sama 3-3. Ayah mau itu juga. Oke, sudah diaduk ya. Kok kayaknya kakak nggak ada warna putihnya. Oke. Itu kayaknya kakak ada putihnya. Ini juga. Oke, udah ya, ini saya ambil ya. Sekarang kita aduk ya. Nah, sobat ini kok paham. Kita akan selalu sampaikan ke setiap video kita, sebelum kita meracik pupuk di dalam ember yang lebih besar, kita akan larutkan dulu pupuknya di gayung yang lebih kecil. Tujuannya supaya si larutan pupuk ini benar-benar terlarut sempurna ya. Baru setelah itu nanti kita campurkan ke ember yang lebih besar. Oke, masih ada ya adik ya. Ambil air lagi. Nah, itu ya sobat dan paham. Kalau misalkan kita langsung masukkan ke ember besar, itu kita khawatir masih ada pupuk yang tidak terlarut sempurna. Jadi nanti kalau kita siramkan ke tanaman, khawatirnya konsentrasi pupuknya berbeda. Oke, kalau yang ini kita masukkan juga. Apakah ini juga masih ada sisanya? Oke, masih ada dikit ya. Aduk-aduk lagi. Iklat. Ya, maaf. Ibu deh. Kakak sekalian. Oke. Udah ya. Gini. Sekarang. Udah. Ya, oke. Terima kasih adik. Nah, kakak. Oke. Udah larut semua? Masih ada dikit? Kakak. Selanjutnya ini ya, kita juga akan sampaikan air yang kita gunakan ini adalah tampungan air hujan ya. Air hujan kita tampung, terus kita wadahi galon. Nah, ini bisa digunakan untuk pupuk. Nah, kelebihan dari si air hujan itu, dia memiliki kandungan nitrogen yang relatif lebih tinggi daripada air tanah. Jadi ini bagus juga buat pertumbuhan tanaman. Oke, kita akan dibantu bocil untuk penyiramannya. Kakak adik, ayo mau nyiram. Oke, waktunya kita siram. Kita kocorkan ke seluruh bawah tajuknya tanaman ya. Aduk terlebih dahulu supaya benar-benar rata. Oke. Mulai dari bagian yang paling luar ya. Oh ya, tadi kita kan menggunakan dosis masing-masing pupuk 3 sendok makan ya. Itu ya kok dikit banget. Sebenarnya nggak dikit ya. Ini kalau di total kan ada 4 jenis
pupuk nih, dan masing-masing pupuk itu 3 sendok makan. Artinya total ada berapa tuh? 3 kali 4, 12 sendok ya. 12 sendok makan untuk 1 galon ini, atau sekitar 20 liter air ya. Nah, itu salah satu tips di Lodern Eco Farm. Kita pemupukannya itu sedikit-sedikit tapi rutin ya, tiap sebulan sekali untuk pupuk kocornya. Nah, kenapa kok kita menggunakan sedikit-sedikit tapi rutin? Karena emang kalau di Lodern Eco Farm ini kan kita di depan rumah, tanahnya itu hanya ukuran berapa nih? 6, nggak nyampe 6, 5 lah, 5 kali 1 meter. Jadi tanahnya hanya sekitar 5 meter persegi, dan itu kalau kita pupuk dengan dosis yang tinggi bisa overdosis. Jadinya kita pakai pupuk yang dosisnya rendah tapi rutin, sehingga istilahnya sedikit-sedikit dikasih, terserap, habis, kita kasihkan bulan depannya. Itu ya tipsnya ya. Kalau di apa namanya, pabrikan, di pekebun durian itu biasanya yang ditaburkan cukup banyak ya, tapi diaplikasikan setiap 3 bulan sekali. Ya. Ya. Ya dah. Nah, ini kalau di Lodern Eco Farm kita aplikasikan setiap 3 bulan sekali. Iya Kak, udah nggak apa-apa. Oke, demikian pemupukan pengisian buah durian bawor di depan rumah pada bulan November ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Lodern Eco Farm channel untuk mendapatkan tips maupun updatean si buah durian bawor di depan rumah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.